103,5 TM Radio, musik dan informasi terbaik. Halo, selamat sore sahabat TA dan juga untuk Radio On TV di sore hari ini tanggal 17 Februari 2022 di Talking Line. Dila nggak sendirian karena sudah ada di studio TA Radio. Ini Dr. Muhammad Riza, spesialis anak ya dok ya, dari Rumah Sakit Daerah Dr. Muardi Surakarta. Kita langsung sapa saja. Halo, sore Kak Dila. Mungkin bisa dikerasin lagi dok? Ya, selamat sore Kak Dila. Lebih dekat lagi dok? Kayaknya nggak kedengeran suaranya ya. Coba cek. Ya, selamat sore Kak Dila. Ada lagi dok suaranya? Selamat sore. Ya, belum ya. Kayaknya belum ada suaranya ya. Wah ini, coba dok, kalau yang sebelah sini dok. Yes, dipindah aja dok. Kira-kira ada nggak ya dok suaranya? Kita coba lagi ya. Nah, Ya, selamat sore Kak Dila. ya selamat sore. Udah. Oh ya, oke. Sudah ada nih, udah ada suaranya ya. Oke, dokter gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Dila kabarnya? Alhamdulillah juga sehat ya. sehat juga nih dok. Alhamdulillah. Semangat nih dok kita ya di Semangat. sore hari ini Iya. dokter. Dan juga nih karena tema kita di sore hari ini cukup menarik ya dok ya, yaitu leukemia pada anak. Yang mana tadi juga dokter sempat nih ngasih tahu Dila bahwa di tanggal 15 Februari kemarin tuh merupakan hari kanker anak ya. Iya. Betul ya dok ya? Iya. Nah mungkin boleh dikasih tahu nggak sih dokter sebenarnya leukemia itu apa? Dan perbedaannya antara leukemia anak dan dewasa ini apa dok? Mungkin boleh dikasih tahu nih buat sahabat TA, silahkan. Oh iya, terima kasih Kak Dila. Jadi leukemia itu adalah salah satu kanker ya. Jadi kita kan kanker itu ada dua jenis Kak. Kanker cair dan kanker padat. Kanker cair itu yang biasanya di kanker darah ya. Kalau yang kanker padat itu seperti tumor. Oh, Kayak ada benjolan sebagainya, benjolan. itu kanker padat namanya. Kanker tumor solid ya. Jadi leukemia ini termasuk kanker cair ya, kanker darah. Biasanya kalau saya untuk edukasi ke orang awam itu kanker darah putih. Kanker darah putih. Iya, kanker darah putih. Karena di tubuh kita ini kan ada beberapa jenis darah. Kalau yang awam ya darah merah, darah putih, dan trombosit. Nah, itu. Nah, di penyakit leukemia ini atau kanker darah putih ini itu ada seri namanya darah putihnya, leukosit, itu yang tanda kutip itu nakal, Kak. Nakal itu dia menyerang yang sel darah merah maupun trombosit. Oh gitu. Iya, Oke. jadi menyebabkan sel darah merahnya turun. HB-nya turun. Oke. Itu jadi klinisnya itu nanti pucat. Kemudian trombositnya juga turun. Kalau kita tahu trombosit kayak demam berdarah itu kan Iya, turun Kak. betul, Itu betul. mudah terjadi perdarahan. Gitu. Oh, makanya kenapa kadang-kadang yang Dila tahu ya dok ya, kalau yang terkena leukemia itu biasanya sering kayak misalnya keluar darah kayak gitu. Iya, benar. Lebih rawan terkena darah sedikit kayak misalnya langsung berdarah kayak gitu. Benar nggak sih dok? Iya benar, itu mudah terjadi perdarahan. Jadi biasanya ada 3 jenis klinis ya gejala yang membawa pasien itu ke rumah sakit. Orang tua membawa anaknya ke rumah sakit. Pertama itu karena pucat, karena sel darah merahnya turun tadi. Oke. Kemudian demam, demam itu karena sel darah putihnya turun. Kemudian ada perdarahan karena trombositnya turun. Nah di situ biasanya 3 gejala itu yang membawa orang tuanya membawa anaknya ke rumah sakit. Oh jadi lebih gampang dilihat dulu ya dok ya, maksudnya dari ciri-ciri awalnya ya, yang akhirnya orang tua ini membawa anaknya ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Iya, Ya. biasanya gejala klinisnya ini mungkin biasanya sudah sering terlambat sih orang tua membawa. Iya, sering terlambat karena memang untuk deteksi dininya pada anak itu memang sulit Kak dibandingkan dengan yang dewasa. Oh, perbedaannya apa sih dokter yang kalau misalnya bisa dikasih tahu nih leukemia pada anak dengan leukemia pada orang dewasa? Ya, jadi yang pertama untuk leukemia itu pada anak itu satu bisa disembuhkan. Oh, Lebih oke. ya. Peluangnya lebih besar mungkin ya, Iya, dok, ya? prognosisnya lebih bagus daripada yang dewasa. Kalau langsung cepat ditemukan ya. Yang kedua itu tidak berhubungan dengan genetik ya. Jadi ada beberapa mitos Kak nanti ini bahwa penyakit ini tidak diturunkan, juga tidak menular juga. Ini satu. Beda yang dengan dewasa yang kankernya itu banyak yang bersifat genetik. Itu. Kemudian untuk yang pengobatannya kita kan namanya ada yang kemoterapi. Iya betul. Pada anak itu
pengobatan kemoterapi itu chance-nya lebih bagus. Jadi lebih sensitif namanya dibandingkan yang dewasa. Ya, jadi pengobatan kemoterapi pada anak itu lebih sensitif, lebih kutip istilahnya lebih manjur gitu dibandingkan dewasa. Itu Kak. Oh, jadi perbedaannya itu ya, Dok ya. Oke. Mungkin boleh dikasih tahu juga nih dokter, kalau misalnya lebih luas lagi nih gejala-gejalanya, tadi kan yang dokter bilang adalah mimisan ya dok ya, perdarahan, muka pucat. Mungkin ada lagi yang lainnya nggak sih dok yang perlu diwaspadai sama orang tua? Iya, ya biasanya pada orang tua itu tidak mengenali lebih dalam, biasanya orang-orang sekitarnya yang mengetahui ya. Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien yang lebih kecil usianya ya, itu pada bayi itu memang tidak khas ya, tidak khas. Jadi ada demam, pucat maupun perdarahan. Tetapi kalau pada usia yang lebih besar, itu biasanya mungkin disertai dengan prestasi belajar yang menurun. Pertamanya kan sudah sekolah nih, sudah sekolah, kemudian ya perasaan yang lemah, letih, lesu seperti itu. Kemudian kalau yang sudah besar itu, kemudian wanita bisa menstruasi yang berkepanjangan, yang lama. Nah itu perdarahannya seperti itu tipenya. Oh jadi memang ada perbedaan-perbedaannya juga ya dok ya? Iya menurut usia. Menurut usia ya dok untuk keluhannya kan berdasarkan usia. Berdasarkan usia. Oke, tapi untuk gejala-gejalanya misalnya nih dok, yang di lab pernah baca juga ada kayak misalnya kejang-kejang juga. Itu juga termasuk nggak sih dok? Iya, misalnya kan perdarahan tidak hanya di hidung kayak mimisan, itu bisa juga terjadi di otak misalnya. Jadi bisa juga perdarahan di otak. Nah itu menyebabkan kejang. Atau perdarahan di saluran cerna, itu bisa menyebabkan buang air besarnya itu ada darahnya. Oh gitu. Nah, iya. Jadi memang ada kayak komplikasi gitu ya dok, kayak antara yang satu ke yang lainnya jadi memicu gitu ya dok? Iya, banyak sekali. Oke. Nah tadi kan yang perlu diperhatikan nggak sih dok, kalau misalnya nih sebagai orang tua kan misalnya kita nggak tahu nih itu penyakitnya, kadang kan kayak misalnya pucat, mungkin aja anak dehidrasi atau apa atau bagaimana. Kapan nih biar orang tua tahu langsung harus dibawa ke dokter nih dok? Oh iya, jadi ada beberapa clue atau petunjuk ya. Misalnya tadi pucat ya. Pucat nanti kan pasti orang tua akan membawa anaknya ke tempat fasilitas kesehatan. Ya, misalnya tahu HB-nya rendah ya. Nah, jika HB-nya rendah udah diobati misalnya ya. Tetapi 2 minggu masih belum ada perbaikan. Nah, itu harus dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi fasilitas kesehatannya. Seperti gitu. itu. Seperti kemudian yang kedua demam. Demam 2 minggu ya kan sudah diobati tapi kok masih demam terus. Harus periksa ke fasilitas kesehatan lebih lanjut biar pemeriksaannya lebih advance atau lebih tinggi lagi, karena mungkin di tingkat yang fasilitas kesehatan yang lebih rendah mungkin tidak bisa. Perdarahan juga gitu. Kalau saya kasih clue masuk perdarahan pada anak, biasanya orang tua kapan sih kan sering mimisan sebagainya kan, apabila mimisan atau perdarahannya 2 menit itu tidak berhenti. Nah perdarahan mimisan 2 menit kan biasanya dikasih tampon nih, dikasih kapas, dikasih apa. Tapi kalau 2 menit masih terus. Nah kita curiga kalau ada gangguan yang lain. Jadi clue-cluenya seperti itu. Tapi kan tidak mungkin orang tua langsung periksa laboratorium. Harus ke dokter dulu. Ada step-stepnya dok ya? Dan dokter yang tahu ini periksa apa. Cuma cluenya secara awam seperti itu. Seperti itu ya dok ya. Ada juga nih dok beberapa case yang lihat nih, anak tuh misalnya ada yang habis main dari luar ya dok ya, misalnya panas-panasan nih dok. Terus karena mungkin panas, suhu tubuhnya panas, pulang ke rumah mimisan. Itu ada yang Dila kenal ya dok, ada yang seperti itu bisa mengarah ke situ nggak sih dok? Tapi nggak ada gejala demam, nggak ada gejala yang lainnya gitu. Cuman setelah dia beraktivitas dari luar ruangan panas, pulang ke rumah selalu mimisan. Ini karena apa dok? Bisa mengarah ke situ nggak sih? Iya, jadi pada anak usia kurang dari 5 tahun, pembuluh darah di hidung namanya plexus Kieselbach itu masih rapuh. Jadi belum kuat. Jadi biasanya kalau terkena aktivitas fisik yang berlebihan atau stres tuh ya, misalnya kedinginan banget, terus dia habis lari-lari aktivitas terus mimisan ya, itu masih dianggap fisiologis atau normal. Nah itu batasannya itu tadi itu 2 menit itu. 2 menit itu ya dok ya. Kalau cepat berhenti, insya Allah itu bukan merupakan penyakit yang tidak mengarah ke sana ya. Iya, ke sana itu sih. Tapi kalau sering
mimisan, kemudian Durasinya 2 lama ya, menit. Dok, Nah, ya. itu harus segera dibawa ke dokter ke periksa. dokter gitu. Heeh. Oke, jadi itu dia nih sahabat ya, kalau misalnya memang ada gejala-gejala atau ciri-ciri pada anak yang memang merujuk ke cancer tersebut ya, Dok ya. Ini bisa langsung diperiksakan dulu ke dokter, nanti juga ada tahapan-tahapannya untuk diperiksa lebih lanjut lagi ya, Dok ya. Iya. Oke, buat sahabat saya juga yang pengen nanya-nanya sama Dokter Riza juga boleh langsung aja join di WhatsApp 0816671035. Nanti abis ini kita bakal balik lagi ya, Dok ya. Oke. Kita jeda dulu. Siap. Dan tetap di Talking Line dan juga di Radio On TV, tetap di 103,5 Radio Musik dan Informasi Terbaik.